Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Sebagai orang percaya, Tuhan menginginkan bahwa kita menjadi serupa dengan Yesus Kristus. Sehingga orang-orang sekitar kita bukan saja mendengar kesaksian dari mulut kita tentang Kristus, tetapi menyaksikan Kristus dalam kehidupan kita. Salam jumpa dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Apakah saudara sebagai orang percaya pernah merenungkan apa yang menjadi kelebihan saudara dari orang lain, sehingga Tuhan begitu mengasihi saudara dengan menyelamatkan saudara dengan memberikan hidup yang kekal di dalam Kristus? Ternyata ketika kita merenungkan hal ini, maka kita akan tersentak bahwa ternyata ada begitu banyak orang yang lebih baik dari kita. Kita justru bisa tidak termasuk yang baik. Dari perenungan ini, kita bersyukur kepada Tuhan bahwa Tuhan menyelamatkan dengan kasih yang tidak bersyarat. Coba dibayangkan jikalau Tuhan memberikan syarat-syarat tertentu. Kita percaya tidak seorang pun yang dapat dan mampu masuk ke dalam kriteria itu. Pertanyaannya adalah, bagaimana saya merespon kasih Tuhan yang tidak bersyarat itu? Saudara, mari kita membaca Ulangan pasal 10 ayat 12 sampai 22. Maka sekarang, hai orang Israel, apakah yang dimintakan daripadamu oleh Tuhan Allahmu selain dari takut akan Tuhan Allahmu, hidup menurut segala jalan yang ditunjukkannya, mengasihi Dia, beribadah kepada Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu, berpegang pada perintah dan ketetapan Tuhan yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, supaya baik keadaanmu? Sesungguhnya Tuhan Allahmu lah yang empunya langit, bahkan langit yang mengatasi segala langit dan bumi dengan segala isinya. Tetapi hanya oleh nenek moyangmu lah hati Tuhan terpikat sehingga Ia mengasihi mereka, dan keturunan mereka lah, yakni kamu, yang dipilihnya dari segala bangsa seperti sekarang ini. Sebab itu sunatlah hatimu dan janganlah lagi kamu tegar tengkuk. Sebab Tuhan Allahmu lah Allah de segala Allah dan Tuhan segala Tuhan, Allah yang besar, kuat dan dahsyat, yang tidak memandang bulu ataupun menerima suap, yang membela hak anak yatim dan janda dan menunjukkan kasih-Nya kepada orang asing dengan memberikan kepadanya makanan dan pakaian. Sebab itu, haruslah kamu menunjukkan kasih-Mu kepada orang asing, sebab kamu pun dahulu adalah orang asing di tanah Mesir. Engkau harus takut akan Tuhan Allahmu, kepadanya lah haruslah engkau beribadah dan berpaut. Dan demi namanya, haruslah engkau bersumpah. Dialah pokok puji-pujianmu, dan Dialah Allahmu yang telah melakukan di antaramu perbuatan-perbuatan yang besar dan dahsyat yang telah kau lihat dengan matamu sendiri. Dengan 70 orang nenek moyangmu pergi ke Mesir, tetapi sekarang ini Tuhan Allahmu telah membuat engkau banyak seperti bintang-bintang di langit. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bangsa Israel terkenal dengan bangsa yang tegar tengkuk. Mereka telah menerima perjanjian dengan Tuhan dengan melaksanakan sunat. Namun mereka seakan-akan hidup tanpa perjanjian apapun dengan Tuhan, dengan hidup seperti orang-orang yang tidak pernah mengalami kebaikan Tuhan. Pertanyaannya, bagaimana dengan kita? Saudara, apakah pesan firman Tuhan bagi kita? Saudara, Tuhan menghendaki kita berpaut kepada Tuhan dan melakukan seluruh perintah-perintah-Nya dengan tujuan agar kita semakin hari semakin serupa dengan Dia. Saudara, firman Tuhan mengatakan demikian. Sebab itu sunatlah hatimu dan janganlah lagi kamu tegar tengkuk. Sebab Tuhan Allahmu lah Allah segala Allah dan Tuhan segala Tuhan, Allah yang besar, kuat dan dahsyat, yang tidak memandang bulu ataupun menerima suap, yang membela hak anak yatim dan janda dan menunjukkan kasih-Nya kepada orang asing dengan memberikan kepadanya makanan dan pakaian. Sebab itu, haruslah kamu menunjukkan kasih-Mu kepada orang asing, sebab kamu pun dahulu adalah orang asing di tanah Mesir. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, seringkali dalam kehidupan kita,
kita berpikir bahwa apa yang Tuhan perintahkan kepada kita menjadi beban yang Tuhan taruh di dalam pundak kita. Namun ketika kita membaca bagian firman Tuhan ini, maka kita baru mengerti bahwa perintah-perintah Tuhan itu sebetulnya lahir dari hati Tuhan yang mengasihi kita. Tuhan ingin kita mengalami kemuliaan Tuhan. Saudara, Tuhan mengatakan kepada bangsa Israel, memang mereka adalah orang-orang yang telah disunat secara lahiriah. Tetapi sunat lahiriah itu yang menandakan mereka adalah umat perjanjian, tidak mendorong mereka menghidupi kehidupan sebagai umat yang ada dalam perjanjian dengan Tuhan. Oleh karena itu Tuhan mengingatkan mereka, sesungguhnya mereka itu harus mengalami sunat hati, yaitu hati yang menghargai perjanjian dengan Tuhan itu, sehingga mereka melakukan apa yang Tuhan perintahkan kepada mereka dengan berpaut kepada Tuhan. Saudara, jikalau mereka tidak berpaut kepada Tuhan dan tidak hidup seturut dengan perintah-perintahnya, maka mereka semakin hari semakin jauh dari keserupaan dengan Tuhan. Saudara, hal ini Tuhan katakan kepada mereka, bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang membela hak anak yatim dan janda, dan menunjukkan kasih-Nya kepada orang asing dengan memberikan kepadanya makanan dan pakaian. Maka Tuhan perintahkan kepada mereka, haruslah kamu menunjukkan kasih-Mu kepada orang asing, sebab kamu pun dahulu adalah orang asing di tanah Mesir. Saudara, jikalau kita memperhatikan apa yang menjadi tujuan Tuhan dan motif Tuhan dari perintah ini, saudara, bukankah kehormatan yang Tuhan berikan kepada umat Tuhan? Bukankah kemuliaan yang Tuhan berikan kepada umat Tuhan, bahwa umat Tuhan boleh menyatakan siapakah Tuhan itu? Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika Tuhan ingin kita berpaut kepadanya dan kita melakukan perintah-perintahnya, saudara, tidak lain dan tidak bukan karena Tuhan ingin membentuk saudara dan saya semakin hari semakin serupa dengan Tuhan, sehingga saudara dan saya bisa dipakai Tuhan untuk menyatakan kebaikan dan kemuliaan Tuhan Yesus kepada lingkungan kita. Saudara, dengan demikian kita boleh memuliakan nama Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa surga, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Biar Engkau menolong kami setelah kami menyadari bagaimana maksud Tuhan yang begitu agung dan mulia. Kami boleh dengan sungguh-sungguh dan bersuka cita dengan penuh kasih melakukan apa yang Tuhan perintahkan kepada kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.